A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nabatati fil qad wa min syarri hasidin idza hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai pernikahan beda negara. Tapi ada satu yang unik. Bule yang satu ini begitu getol, begitu giat dan tertarik banget dengan Islam. Begitu juga dengan sang istri yang berusaha untuk mengajarkan Islam sesuai dengan pemahamannya. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia wanita Indonesia yang menikah dengan bule Amerika. Mungkin Mbak Liza mengawali perjumpaan kita, mungkin Mbak Liza bisa perkenalan terlebih dahulu, mungkin buat yang belum menonton video kita sebelumnya, mereka bisa semakin kenal dan semakin dekat dengan Mbak Liza. Mungkin Mbak Liza bisa perkenalkan namanya siapa, suaminya juga bisa perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan kemudian domisili saat ini di mana. Hi everyone, I'm Seth and this is Lisa and we're from Maryland in the United States. Hai semua teman-teman online-nya Mas Jarwo. Perkenalkan nama saya Lisa dan ini suami saya. Kita tinggal di Maryland, USA. Bagaimana awal respon Mbak Liza pada saat tahu nih kalau ternyata suami Mbak Liza itu begitu tertarik nih sama ajaran Islam? Saya nggak terlalu expect terlalu tinggi gitu ya, karena kan kita baru ya kayak kita tuh kayak temen aja gitu kan. Nah tapi sedikit demi sedikit selalu kalau ketemuan dia harus tanya ini itu gitu. Jadi saya tuh namanya ketemuan sama dia yang seharusnya waktu itu tuh kita baru pendekatan gitu, tapi saya nggak fokus ke pendekatan hubungan kita ini mau dibawa kemana, tapi saya fokus ke agama dulu. Jadi kalau sebelum sebelum ketemuan itu saya tuh harus siapin, oh kalau dia tanya ini saya jawabannya apa, saya tanya ini. Jadi di situ saya banyak ngambil dari Google, terus saya baca. Saya nggak expect terlalu tinggi, tapi saya udah bilang dari pertama kali kita kenal, saya udah bilang sama dia ini yang saya mau gitu. Jadi take it or leave it. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus jalanin Islam. Kalau enggak ya kita bubar aja gitu. Wah, Mbak Liza, boleh dong spill sedikit pada saat suami sedang membaca Al-Quran atau sedang menghafal surat-surat pendek atau menghafal ayat kursi mungkin. Boleh dong videonya bagikan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nabatati fil qad wa min syarri hasidin idza hasad. Yadatwu ujuhuhum fafi rahmatilahum fiha qaliyun natluha alaika bil haqqi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walilladina kafaru birabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masyir. Ya ayyuhalladzina. Nah, Mbak Liza, kalau di Amerika sendiri itu apakah ada semacam pusat-pusat belajar untuk ajaran Islam gitu, kayak kalau di Indonesia kan kita ada TPA, ada pondok pesantren gitu. Nah kalau di Amerika apakah ada semacam TPA begitu untuk belajar, tapi nggak hanya anak kecil tapi orang dewasa juga bisa belajarnya? Ada nggak di sana? Iya, kita di sini memang juga ada madrasah. Itu madrasah itu biasanya itu tiap minggu itu community Indonesia. Jadi kita bisa
belajar di sana untuk anak-anak ada usia-usianya dari anak kecil sampai orang besar untuk belajar ngaji, juga untuk pengetahuan tentang Islam. Yeah, so in our community we have a madrasa. Every Sunday we can go to school, and they had a class for adults, and so I joined with that class, and basically we learn together as a group because there's other people there that don't have a background either. They're new Muslim, or they're they're in high school, something like that. They need to learn the basics, Yeah. and so we all kind of learn together. Ya, jadi di community kita tuh memang ada madrasah gitu di community Indonesia kebetulan. Jadi saya bawa dia untuk masuk join ke grup. Jadi memang ada beberapa grup juga dari grup anak kecil TK sampai grup orang besar, orang tua. Nah, juga ada grup untuk mualaf. Jadi saya bawa dia dulu karena kan kemampuannya kan mesti kan dari nol lagi gitu kan. And then I kind of graduated from that. Yeah. And now we do every week. I meet with somebody online, and we basically read Quran, and we read a short surah, and basically work together to learn more and more. Ya, jadi sesudah itu kita ada Zoom meeting gitu dengan tutornya dia. Jadi di situ dia belajar selain baca Quran juga untuk menghafal surat-surat. Terus selanjutnya aku juga penasaran, kenapa suami Mbak Liza begitu tertarik dengan ajaran Islam? Ada alasan-alasan tertentu nggak sih yang membuat suami Mbak Liza itu kayak tertarik banget untuk belajar, untuk mendalami ajaran Islam? So I guess I should start off by saying I was Jewish before, but my family, we weren't really practicing, and so it wasn't really part of my life. But when I met you, it was very clear that being Muslim is really part of your core, kind of help you guide your decisions and your thoughts in your life. And so hearing about that and how important it was to you, then I felt like I need to learn as well and get some structure and some guidance in my life. So I kind of adopted the idea that religion is important in your life, and it's something that can help in terms of our relationship, in terms of our relationship with God, and then thinking about the future and what's going to happen to us in the next life. Ya, jadi itu alasannya itu sebenarnya dia nggak ada alasannya itu satu, keluarganya itu memang dia tuh dari sebelumnya itu kan keluarga itu kan Yahudi, tapi keluarganya itu emang nggak menjalankan agama. Lisa yang memperkenalkan Islam itu membuka pandangan dia, harus ada agama, harus kenal Tuhan. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya itu, apalagi nanti ada masalah dalam rumah tangga segala itu bisa diselesaikan semuanya kalau ada tiang agama di dalam rumah tangga. Oke Mbak Liza, bagaimana sih cara Mbak Liza mengajarkan membaca Al-Quran dulu nih, membaca Al-Quran kepada sang suami? Apakah mengalami kendala-kendala atau enggak? Ya, saya sih alhamdulillah tuh so far nggak ada hambatan atau kendala untuk mendidik anak dan suami saya. Nah, kebetulan kan suami saya itu kan Jewish Yahudi, jadi doanya itu pengucapannya dalam bahasa Hebrew itu hampir sama dengan Arab. Yeah, I don't have any problem. Before when we pray in Hebrew, it's very similar to Arabic. So we would say like Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, and so just the pronunciation and it's very similar to Arabic. So I don't have any problem. Nah, kalau berbicara tentang mengajarkan agama Islam, Mbak Liza, apakah memang mengajarkan Islamnya itu sudah sejak lama atau pas sudah menikah gitu? Did I teach you Islam long time ago before we got married or after we got married? So you taught me about being Muslim when we first met. It wasn't something that we discussed after we got married. No. I had to kind of accept
and understand, your religion and whether I was going to become Muslim before we even got married. That wasn't never a question. And I actually took Shahada and became Muslim before we even decided we're official, we're going to get married. So, I already started going to mosque and starting to pray before we got married. Yeah, but we discuss. Remember when we meet up, and then we always discuss about religion, right? Yep. Ya, jadi kita tuh saya ngajarnya tuh nggak selama sebelum kita nikah. Jadi tapi kita discuss setiap kali kita ketemu tuh kita discuss. Dia banyak pertanyaan ini itu. Baru habis itu dia udah memutuskan kayaknya saya udah ready deh. Terus baru dia syahadat. Nah, tentang sholat dan puasa, suami Mbak mengalami kendala nggak sih tentang sholat ataupun tentang puasa gitu kan? Karena kan puasa mungkin suami Mbak sebagai sebelumnya non-muslim mungkin tidak terbiasa seperti kita yang sudah berpuasa gitu kan ya, ibarat kata sepanjang hari gitu kan ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak yang suami Mbak hadapi? In terms of pray and fasting, do you think you have any problem before you have to practice sholat, you have to pray 5 times a day, and also you have to fasting? So I think in terms of praying, I think I kind of adopted that early on and didn't have much problem with it. It requires that you be focused and always reminding yourself that you need to take out time throughout the day and not get too involved in, like, let's say work or other distractions, and you need to turn back and focus on the prayer. So that aspect hasn't been that challenging, but the fasting obviously is a lot more difficult. And I think Because you never practiced before. yeah, I never fasted, which means not even drinking for a whole day. It's something I've never encountered before. Uh-huh. And so I think for the first couple years, I think the way that you did it was really beneficial. You gave me kind of a chance to slowly build up the amount of time I'm fasting. So the first week, whatever, fasting for half a day, Yeah. and then slowly increasing to full day. And so now I don't have a problem with fasting. The only thing is just waking up in the morning. I don't do that. So actually, I fasting more than a day. Iya. Jadi terapkan dari pertama itu, kalau Islam itu kan lima kali sehari sholat. Dia harus tahu kalau saat ini dia harus sholat zuhur, sholat ini. Mungkin pertama kali susah buat dia, tapi udah lama-lama dia tahu jadwalnya sholat gitu. Tapi kalau untuk puasa itu dia rada susah sebenarnya, karena dia kan belum pernah puasa sebelumnya. Tapi karena saya itu nggak langsung bilang sama dia, oh kamu harus puasa penuh, nggak kayak begitu. Jadi pertama kali tahun-tahun pertama buat ngajar dia tuh, kamu puasa ya 3 jam deh hari ini. Nah dia puasa 3 jam gitu. Dari jam 4 pagi gitu bangun misalnya, terus dia puasa sampai jam 6 sampai jam 7. Tapi saya tetap mendorong dia. Saya bilang, enggak, kamu udah dapat reward, kamu udah dapat pahala untuk puasa 3 jam itu. Nanti tahun berikutnya ditambah lagi setengah hari itu. Dia tuh udah bangga banget setengah hari, sampai karena waktu itu kebetulan summer puasa di sini tuh kan berat sekali ya, summer time, right? Summer time is how many hours? Oh yeah, I mean the end of the Maghrib is like 8:30. 8:30 ya, kita mulai puasa tuh dari jam 4:05 gitu sampai iftarnya itu sampai jam 8:30. Nah jadi waktu dulu dia setengah hari, begitu juga saya ngajar sama anak saya juga begitu setengah hari. Nah sekarang dari tahun ke tahun akhirnya dia sekarang udah penuh. Tapi yang satu emang dia yang masih kurang, dia itu kalau bangun pagi itu susah. Jadi saya bilang sama dia, ya udah, yang penting kamu minum air itu udah cukup. But the other thing is that it's kind of fun because the whole family gets to partake in this. So our daughter too, she's able to fast the same as us. So it's kind of like a family kind of event. Every night we break iftar, whatever, and we all enjoying eating together. Ya, jadi udah jadi tradisi di keluarga kita ya, seperti tradisi keluarga Muslim kan gitu kan. Jadi kita iftar sama-sama, jadi mereka tuh enjoy sama-sama kayak gitu.
Oke Mbak Liza kan punya channel YouTube. Boleh dong dibagikan kepada para penonton di channel Jarwo Songha. Siapa tahu mereka ingin tertarik melihat kisah-kisah, cerita-cerita selanjutnya dari Mbak Liza. Oh ya, kita juga punya YouTube channel namanya Family of Candles. Ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik, pertanyaan-pertanyaan unik, atau pertanyaan-pertanyaan menarik nggak sih Mbak dari suami Mbak tentang ajaran Islam gitu? Yeah, I think one question that I had was, because I have a background in research and science, so I was wondering if becoming Muslim, did they still accept me because I'm a scientist, or did I need to change my thinking? Ya, jadi pertanyaannya itu dia kan memang saintis. Dia pertanyaannya itu bisa nggak seorang saintis itu menjadi seorang Muslim? Tapi buat saya sih sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena saya juga nggak ngerti sebenarnya apa hubungannya saintis itu dengan Muslim. Tapi ya akhirnya dia menerima apa adanya, ya udah nggak apa-apa. Oke deh guys, itu dia kisah Mbak Liza, wanita Indonesia yang menikah dengan pria yang berasal dari Amerika dan begitu tertarik untuk belajar Islam. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.